Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Safebriana dari Prodi Sastra Indonesia Reguler C kelas 1042 ingin menyampaikan materi UAS yang telah diberikan dalam mata kuliah karya ilmiah. Yang pertama, pentingnya penulisan ilmiah dalam ilmu bahasa dan sastra. Dalam karya sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sedangkan karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan dan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematis penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa dalam karya sastra penuh ambiguitas dan homonim, serta memiliki kategori-kategori yang tak beraturan dan tak rasional. Bahasa dan sastra penuh dengan asosiasi, mengacu pada ungkapan atau karya yang diciptakan sebelumnya. Dan bahasa sastra juga bukan sekedar bahasa referensial yang mengacu pada satu hal tertentu. Bahasa sastra berusaha mempengaruhi, membujuk, dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca. Yang dipentingkan dalam bahasa sastra adalah tanda, simbolisme, suara dari kata-kata. Penulis ilmiah menggunakan bahasa yang bersifat teknis, seperti data, fakta, sumber primer, bukti, dan contoh. Penulisan ilmiah ditulis dalam kalimat biasa, memakai kata-kata denotatif, menyampaikan informasi, dan seterusnya. Bahasa ilmiah juga cenderung menyerupai sistem tanda matematika atau logika simbolis. Ada kecocokan antara tanda yang diacu, tanda sepenuhnya bersifat arbitrari, jadi dapat diganti oleh tanda lain yang sama artinya, bahwa bahasa dan sastra sangat penting untuk membuat sebuah penulisan atau karangan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, manfaat belajar penulisan ilmiah baik secara teoretis ataupun secara praktis. Secara teoretis, sebutan dalam penulisan kegunaan penelitian seringkali didasari atas landasan teoretis. Landasan ini sendiri seiring pada kegunaan penelitian, yaitu sebagai penambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan pada teori-teori yang ada. Secara praktis, penulisan manfaat penelitian bertujuan secara praktis yang lebih mendekatkan pada dampak yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Penulisan manfaat ini sendiri seringkali menjadi di akhir dengan memperluas wawasan bagi pembaca ataupun penulisnya. Yang ketiga, istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam penulisan ilmiah serta ungkapkan dengan alasannya. Paradigma bahwa kesalahan adalah pedoman untuk melakukan sesuatu lebih baik ini sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam penulisan karya ilmiah. Berdasarkan pengalaman penulis dalam membimbing penulisan makalah, artikel, dan skripsi oleh mahasiswa dan dalam mengedit tulisan ilmiah, terdapat 4 kelompok kesalahan yang sering dilakukan para penulis. Bagaimana membuat alinea yang efektif, bagaimana membuat tulisan mudah dipahami, bagaimana cara mengutip dengan benar, dan bagaimana cara menuliskan referensi. Diharapkan pemahaman kita akan keempat macam kesalahan tersebut akan kemampuan kita menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik. Alinea yang efektif. Pada dasarnya setiap karya tulis merupakan sekumpulan alinea yang membahas suatu permasalahan. Oleh karena itu, yang sulit diingat kemampuan untuk menulis alinea yang baik untuk persyaratan yang sangat penting dalam menulis karya ilmiah yang menjadi faktor kurang memperhatikan penulisan sesuai dengan EBI. Karya tulis merupakan suatu tulisan yang memperhatikan suatu sistem penulisan tertentu sehingga sangat perlu mengecek tulisan kita sudah sesuai dengan EBI atau belum. Menulis karya tulis sesuai EBI menunjukkan sikap konsisten dan keseriusan penulis. Penggunaan kalimat yang efektif juga diatur dalam EBI dan bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah.
Seringkali orang membuat kalimat yang boros dan bertele-tele, bahkan menimbulkan makna yang ambigu. Hal tersebut tentu bukan merupakan ciri khas bahasa karya tulis ilmiah yang baik. Yang keempat, hal-hal penting apa saja yang perlu dipahami dalam penulisan ilmiah? A. Tentukan tema artikel. Cara membuat artikel ini yang paling utama adalah menentukan tema. Tema merupakan pembahasan utama yang Anda tulis. Tema juga akan membantu Anda menentukan judul, sebab sifat dari artikel ilmiah umumnya lebih universal. Pastikan Anda memilih tema yang mudah untuk dipahami masyarakat luas. Untuk menentukan tema, Anda dapat melakukan observasi atau penelitian terlebih dahulu. Lakukan perencanaan yang matang sebelum menulisnya. B. Buat kerangka tulisan. Cara selanjutnya adalah merancang kerangka tulisan agar tulisan tersusun secara sistematis. Sebelum menulis, pastikan untuk membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan berisi apa saja yang akan Anda tulis secara urut pada sebuah artikel ilmiah. Kerangka tulisan dibuat sebagai perencanaan garis besar poin-poin apa yang akan Anda informasikan. Buatlah setidaknya tulisan kasar sebelum Anda menulis lebih detail lagi. Kumpulkan analisis masalah, teori, fakta, dan hasil penelitian, lalu susun semuanya secara sistematis. Anda dapat menempatkan isi dari artikel ilmiah ke beberapa bentuk subjudul. C. Pahami bahasa penulisan. Cara membuat artikel ilmiah yang perlu Anda perhatikan adalah bahasa penulisan. Dari segi bahasa, penulisannya sedikit berbeda dari penulisan karya ilmiah. Artikel ilmiah ditulis dengan bahasa yang lebih sederhana karena sasaran pembacanya lebih universal. Berbeda dengan karya ilmiah yang menggunakan bahasa sangat formal dan cenderung kaku pada media massa tertentu. Terkadang mereka memiliki gaya bahasanya sendiri. Jika Anda ingin mengirimkan artikel ke media tersebut, ada baiknya Anda mempelajari gaya bahasa yang dimiliki oleh media tersebut. D. Buat pembukaan yang menarik. Dalam memulainya, Anda perlu memberi paragraf pembuka untuk memulai tulisan. Pilihan kalimat pada paragraf pembuka memiliki peran paling penting untuk keseluruhan artikel ilmiah. Dengan paragraf pembuka yang menarik, para pembaca akan tertarik membaca artikel ilmiah sampai akhir. Meski ditulis semenarik mungkin, Anda harus ingat bahwa sifat dari artikel ini adalah sistematis. Tulisan paragraf pembuka dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca umum. E. Tulisan ini secara sistematis. Setelah menulis paragraf pembuka yang menarik, cara membuat selanjutnya adalah menulis isi dari artikel ilmiah itu sendiri. Tulislah isi menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami. Jangan pernah gunakan kata-kata yang bersifat ambigu pada artikel ilmiah. Pada bagian isi, tulislah analisis masalah, teori, fakta, dan hasil penelitian yang telah Anda lakukan. Tulislah harus didasari dengan pemikiran ilmiah pula. Artinya Anda harus menulisnya secara logis dan empiris. Artikel juga bersifat objektif. Artinya informasi atau tema yang dibahas sesuai dengan karakteristik objek. Ada tulisan karya ilmiah secara sistematis, seperti memberi penomoran atau sub-bab yang ada isi dari tulisan harus disertai dengan referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang F. Menuliskan gagasan pokok secara gamblang. Tulisan ilmiah populer hanya berkisar 2-5-3,5 halaman. Oleh sebab itu, kemukakan gagasan pokok tulisan di bagian awal paragraf. Dengan demikian, pembaca dapat menangkap apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam UAS mata kuliah karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.